Pemirsa, momen mesra baca pres Prabowo Subianto menyopiri Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi saat kunjungan ke PT Pindad memantik tanya. Apalagi duduk Menteri BUMN Erick Thohir di samping kursi kebudi. Mungkinkah ini menjadi sinyal Jokowi untuk menjodohkan Prabowo dan Erick Thohir dalam kontestasi 2024? Namun di sisi lain Jokowi disebut turut andil dalam desain baju kampanye baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Lantas kemanakah dukungan sang presiden bakal berlabuh? Ada yang berbeda saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke PT Pindad di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin 24 Juli 2024 kemarin. Baca pres sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang turut mendampingi Jokowi tampak menyopiri sang presiden dan ibu negara Iriana Jokowi. Momen mesra itu terekam saat rombongan dalam perjalanan menuju gedung amunisi Pindad. Menggunakan kendaraan Ranops Maung, Prabowo Subianto duduk di balik kemudi, sementara presiden dan ibu negara duduk di belakangnya. Yang tak kalah menarik, Menteri BUMN Prabowo Subianto. Potret kebersamaan ketiga tokoh ini pun mengusik perhatian publik. Tergambar seolah Jokowi tengah menjodohkan dua menterinya untuk dipasangkan dalam Pilpres 2024. Saya kira pasti ada maknanya di situ. Jadi kalau saya komunikasi politik membacanya bahwa kedekatan itu menunjukkan bahwa Joko Widodo masih ada sesuatu yang terpikirkan oleh dia, belum terrealisasi di dalam pencalonan daripada Ganjar Pranowo. Bisa saja di situ persoalan adalah penentuan cawapresnya. Misalnya coba kita lihat tadi kan disupiri oleh di TV One barusan disupiri oleh Pak Prabowo Joko Widodo. Itu kan menunjukkan kedekatan. Nah, ketika nanti sudah jelas dan sudah ada kesepakatan di internal PDI Perjuangan, saya pikir segala kekuatan termasuk menggunakan simbol-simbol verbal dan non verbal akan berlabuh kepada Ganjar Pranowo dengan menggunakan simbol-simbol juga. Cawapres ini unik ya, belum tentu yang punya elektabilitas, yang punya logistik dan punya semuanya termasuk didukung oleh presiden itu akan diusung oleh jadi cawapres, itu belum tentu juga karena parabelnya banyak, faktornya banyak, tergantung nanti usernya, kebutuhan dan petanya itu sangat mudah banget untuk berubah. Presiden Joko Widodo pun menyanggah ada aroma politis di balik momen kebersamaannya bersama Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini kita mau ke Pindad, ke Kabupaten Malang ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang ditanyakan. Meski acap kali memamerkan kedekatan dengan Prabowo Subianto, Presiden Jokowi juga kerap mengajak Ganjar Pranowo dalam berbagai kesempatan. Jokowi bahkan disebut mendesain baju identitas kampanye Ganjar yang bermotif hitam putih. Belum lagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, resmi ditunjuk sebagai juru kampanye Ganjar Pranowo. Mas Gibran kan dekat begitu dengan Pak Prabowo. Saya dekat dengan semua, Pak Prabowo, Pak Anies, ya paling dekat ya sama Pak Ganjar. Saya berpendapat tidak akan mungkin Jokowi mendukung katakanlah Prabowo sementara Gibran sebagai tim kampanye nasional daripada Ganjar Pranowo. Tidak mungkin terjadi itu. Jadi oleh karena itu saya melihat bahwa ketika dideklarasikan bahwa Gibran sebagai juru kampanye nasional Ganjar Pranowo, itu menunjukkan bahwa sebagai warga negara, keluarga mereka itu memberikan dukungan termasuk Kaisang dan lain-lain sebagainya daripada ke Prabowo. Lantas bakal kemana arah dukungan Presiden Joko Widodo? Ke Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo? Tim TV One mengabarkan. Politikus PDI Perjuangan Adian
Napitupulu membantah jika momen kebersamaan Jokowi, Prabowo, dan Erick Thohir sebagai sebuah upaya Jokowi menjodohkan Prabowo dan Erick Thohir dalam kontestasi 2024. Kebersamaan tersebut hanya sebatas hubungan presiden dan menteri. Keduanya menteri kemarin sama-sama ada di mana? Jawa Timur karena bicara soal alat pertahanan, industrinya di bawah BUMN, alat pertahanan di bawah Menhan, ini bukan comblang itu, sama-sama menterinya kok. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pemirsa. Ganjar Pranowo memberikan bantuan sistem air bersih kepada warga di Banjarnegara, Jawa Tengah untuk memenuhi kebutuhan air minum. Sementara Anies Baswedan menghadiri dan menjadi pembicara dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia di Muaro, Jambi. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga calon Presiden 2024, memberikan bantuan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM kepada warga di Desa Plumbungan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Bantuan pembangunan untuk air bersih di Desa Plumbungan tersebut mampu memenuhi kebutuhan air bagi kurang lebih 80 kepala keluarga. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada 2023 senilai 350 juta rupiah. Agar kondisi mata air tetap terjaga, Ganjar mengimbau untuk daerah kawasan hutan yang masih terdapat banyak sumber mata air untuk dapat dikonservasi. Sebelumnya kan masyarakat ngambilnya langsung ya, ngambil di bawah. Dengan cara ini harapan kita ya air bersihnya akan bisa terjamin jauh lebih bagus. Tapi selagi-lagi saya minta untuk daerah kawasan hutan di mana sumber mata air ada ya dikonservasi. Terus saya minta kembali aja itu perdes, itu bisa dikonservasi. Bakal Capres 2024 Anies Baswedan disambut ratusan pendukung dan relawan saat tiba di Bandara Sultan Taha, Jambi. Anies menghadiri dan menjadi pembicara dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Anies berharap dalam materi yang akan disampaikannya nanti, para perangkat pemerintah desa dapat terus ikut serta dengan konsep yang jelas demi membangun bangsa ke depannya. Kegiatan Abdesi 2023 digelar di Balairung Universitas Jambi di kawasan Mendalo, Muaro, Jambi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berespon mengenai penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil menyerahkan hal itu kepada mekanisme partai. Bahlil mengatakan jika ditunjuk sebagai Ketua Umum Golkar yang menggantikan Erlangga Hartarto, ia merasa semuanya perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme Partai Golkar. Lebih lanjut, Bahlil menyebut tidak pernah berpindah dari Partai Golkar. Ia merasa menjadi kader struktural sejak 2001 hingga 2014. Diketahui Partai Golkar tengah digoyang dengan isu pergantian Ketua Umum menggeser Erlangga Hartarto. Belum pembahasan teknisnya belum. Tapi ada yang hadir tadi. Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tapi lewat mekanisme partai, ya. Siap berarti Pak ya? Lewat mekanisme partai, oke? Pemirsa, Anies Baswedan menyambangi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat. Kunjungan Anies ke Pangandaran tersebut memiliki makna tersendiri. Benarkah Susi Pujiastuti masuk radar calon wakil presiden mendampingi Anies? Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berkunjung ke Pangandaran, Jawa Barat. Anies melakukan pengukuhan simpul relawan Anies Baswedan di Parigi, Pangandaran. Kunjungan Anies di Pangandaran memiliki makna tersendiri.
tak hanya melakukan pengukuhan relawan Anies, baca pres koalisi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS ini secara khusus bertandang ke kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, di villa milik Susi mengajak Anies Baswedan berkeliling di Pangandaran dengan kendaraan yang disopirinya secara langsung. Momen keakraban pribadinya. Keakraban Susi dan Anies pun mendapat tanggapan positif dari warganet. Sedikit dari mereka mengeluhkan kebaikan dua mantan Menteri Presiden Jokowi ini. Mereka bahkan berharap Anies dan Susi bersanding menjadi baca pres dan bacawa pres 2024. Lalu benarkah mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti masuk dalam radar bacawa pres Anies? Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, Susi Pujiastuti bisa menjadi pilihan alternatif untuk dijadikan bacawa pres Anies. Pak AHY katakanlah capres yang katakanlah ya bakal cawapres yang diusung Demokrat. Itu kan harus ada pembanding. Ya kan harus ada second opinion gitu. Nah, kenapa ya pembanding itu ya banyak. Misalkan ada Yani Wahid katakanlah ya kan yang muncul, ada Bu Khofifah, ya termasuk Bu Susi. Dan itu bagus. Dalam konteks uji publik nanti kan kelihatan ya kan misalkan mana dibanding-banding di antara kedua tokoh itu misalkan atau ketiga tokoh kalau keempat tokoh dengan Bu Yani Wahid misalkan. Nah, ini kan akan kelihatan dari publik bisa melihat kualitas katakanlah dari empat yang muncul itu. Lantas bagaimana tanggapan dari partai koalisi pendukung Anies mengenai keakraban Anies dan Susi Pujiastuti yang disangkut pautkan menjadi pasangan capres dan cawapres? Saya kira pertemuan itu pertemuan silaturahmi biasa ya. Siapapun yang bertemu antara anak bangsa harus tetap kita apresiasi. Nah, mereka memang bersahabat, selain sama-sama pernah di kabinet Jokowi Jilid 1. Ini dua orang ini kan punya cara berpikir yang kelihatannya agak revolusioner ya. Baik Susi maupun Anies, cuman gayanya yang berbeda. Pertemuan Ibu Susi, lalu Bu Susi ini dikaitkan dengan sebagai salah satu cawapres misalnya. Kami ini malah senang yang mendengarnya. Berarti apa? Berarti ya minimal Anies banyak. Nah, itu yang mau sama kita nih banyak berarti. Termasuk pendukungnya Bu Susi, kan Bu Susi punya pendukung sendiri lah. Mungkinkah duet Anies Baswedan dan Susi Pujiastuti dapat terrealisasi? Dari Jakarta dan Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, geliat relawan dukung capres di sejumlah daerah terus dilakukan. Forum Komunikasi Relawan Anies Baswedan melakukan pengukuhan Bakorsi Provinsi Kalimantan Selatan. Para milenial yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center atau GMC Sulteng akan solid mendukung Ganjar Pranowo. Forum Komunikasi Forkom Relawan Anies Baswedan terus melakukan upaya masif untuk menghadapi Pilpres 2024 nanti. Salah satunya dengan menyiapkan saksi-saksi untuk mengawal perolehan suara melalui pergerakan simpul-simpul relawan yang memiliki militansi tinggi dalam wadah Bakorsi. Selepas pengukuhan tim 100 Bakorsi Provinsi Kalimantan Selatan ini, rencana akan langsung dilaksanakan pengukuhan Bakorsi tingkat kabupaten di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia pada 2024 terus meluas dari berbagai kalangan, termasuk dari kaum pemuda dan milenial di wilayah Sulawesi Tengah. Para milenial yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center atau GMC, Sulteng mendeklarasikan diri sebagai sukarelawan yang akan terus memberikan dukungan penuh terhadap Ganjar. Dalam deklarasinya, sukarelawan berkomitmen untuk berkontribusi dalam gerakan-gerakan intelektual, sosial, ekonomi, dan gerakan yang membangun semangat mahasiswa serta kaum milenial dalam mendukung Ganjar. Membangun Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Mendukung penuh Ayah Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, meresmikan Kebun Raya Mangrove Surabaya. Peresmian kebun raya ini bertepatan dengan peringatan Hari Mangrove Internasional. Megawati juga merupakan Ketua Yayasan Kebun Raya Indonesia.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa berkeliling meninjau kawasan kebun raya mangrove satu-satunya di Indonesia. Megawati menyebutkan saat ini ada 145 kebun raya yang tersebar di Indonesia. Padahal ketika dirinya menjabat sebagai Wapres, baru ada 5 kebun raya yang tercatat. Surabaya. Ketika saya menjadi Wapres, saya ini senang main di kebun raya. Kebun raya dulu hanya 5. Kebun raya Bogor, Cibodas, Bedugul, Purwodadi, satu lagi apa ya? Ayo, Cibinong. Jadi saya ini orang lapangan, saya pergi ke sana karena mereka bilang begini. Ini bagaimana ya Bu, kebun raya ini dilolanya. Saya datang, terus saya lihat gimana ya mau menarik menjadi tempat pariwisata, karena apa, tidak terpelihara dan lain sebagainya. Pendek cerita, lalu saya bikinlah Yayasan Kebun Raya Indonesia ini. Kebun raya mangrove tersebut merupakan gabungan dari 3 wilayah mangrove yang ada di kota Surabaya, yakni Wonorejo, Mangrove Medokan Sawah, dan Mangrove Gunung Anyar, dengan total luas wilayah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan bersama rombongan mengunjungi ibu kota negara Nusantara yang terletak di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kunjungan yang dilakukan PLT Ketum P3 melihat secara langsung titik nol IKN, rumah para pekerja. PLT Ketum P3 mendapatkan informasi terkait pembangunan IKN. Muhammad Mardiono menyebutkan IKN Nusantara merupakan masa depan bangsa untuk pemerataan pembangunan nasional ekonomi yang harus dikenalkan ke masyarakat. Sudah 30 menit kabar pemilu menemani Anda. Untuk informasi terbaru bisa Anda akses di laman tv1news.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi, Yohana Gabriela akan hadir menemani Anda dalam program Nusantara Terkini. Terima kasih, sampai jumpa.